Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan meskipun masih dalam jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita seputar model data ya. Nah, untuk model data pada pembahasan hari ini kita akan fokuskan ke model data RIA. Kita kenalan dulu nih sama yang namanya RIA. Nah, RIA merupakan singkatan dari Resource, Event, and Agent, gitu ya. Mereka ini apa gitu ya? Mereka ini adalah jenis-jenis entitas. Ada sumber daya, ada kegiatan atau aktivitas, kemudian ada agent, siapa pelakunya, siapa yang melakukan event tersebut ya. Kita kenalan dulu dengan resource. Resource itu merupakan harta perusahaan gitu ya, di mana resource ini memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Bisa dicontohkan dengan kas, persediaan, bisa juga mesin dan gudang. Berikutnya, jenis entitas berikutnya yaitu event. Event ini berbagai aktivitas bisnis yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk bisa membuat perencanaan dan bisa digunakan untuk kontrol atau pengendalian. Kalau kita bicara event, ini kita bicara tentang transaksi gitu ya. Transaksi penjualan misalkan ya. Di transaksi penjualan ini di sana bisa kita ambil contohnya atau kita bisa lihat event itu menggunakan data apa ya. Bisa menggunakan data tanggal, kemudian mungkin jumlah atau harga yang harus dibayarkan. Nah, itu adalah data dari event. Jenis-jenis entitas event diantaranya adalah yang perlu diperhatikan di event yaitu economic exchange atau pertukaran ekonomi, di mana hal ini mempengaruhi jumlah sumber daya. Misalkan pada transaksi penjualan, ini akan ada pertukaran sumber daya yaitu persediaan. Pada transaksi penjualan, persediaan akan berkurang, tetapi sumber daya yang lain seperti kas akan bertambah. Jadi ada proses bertukar gitu ya, bertukar persediaan, bertukar sumber daya. Kemudian ada komitmen. Komitmen merupakan janji untuk melakukan pertukaran ekonomi di masa mendatang. Contohnya seperti adanya pesanan pelanggan gitu untuk perencanaan produksi. Nah, karena ini masih berupa pesanan ya, maka dibilang janji melakukan pertukaran ekonomi karena pertukaran ekonominya belum terlaksana ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka apa yang dipesan oleh pelanggan itu akan dikirimkan, sehingga pada saat dikirimkan tersebut maka akan ada pertukaran ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, selain resource dan event, juga ada agent. Agent itu merupakan entitas, bisa orang, organisasi yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapat untuk tujuan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi. Contohnya di sini adalah bisa dari transaksi penjualan tadi. Contoh dari agentnya bisa staf penjualan, bisa juga pelanggan, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa kontrol, kita bisa evaluasi bahwa contoh pengendaliannya atau evaluasinya kita bisa lihat bahwa di hasil transaksi tadi kita bisa lihat bahwa si staf penjualan ini aktif atau tidak melakukan penjualan misalkan gitu. Atau kita bisa juga kontrol
agent customer gitu ya. Customer mana sih yang paling sering gitu ya membeli produk kita, itu biasanya customer yang mana gitu. Mungkin kita bisa memberikan hasil dari informasi tersebut, kita bisa jadikan keputusan untuk memberikan bonus atau diskon barangkali untuk salah satu pelanggan yang dimaksud gitu ya. Nah, setelah kita mengenal REA gitu ya, maka kita kembali lagi mengapa sih harus menggunakan REA gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara model data, biasanya yang kita gunakan entity relationship kayak gitu-gitu ya. Tapi untuk kebutuhan sistem informasi akuntansi ini, kita akan lebih cenderung diharapkan menggunakan REA. Mengapa seperti itu? Karena dalam desain database SIA ini biasanya harus bisa model datanya harus bisa menunjukkan atau memberikan gambaran seputar aktivitas bisnis atau aktivitas untuk meningkatkan rantai nilai organisasi atau perusahaan. Karena dengan REA ini bisa menunjukkan gitu ya, kayak misalkan masih ada pesanan, kemudian ini masih belum dibayar, berhutang gitu ya kan. Akhirnya dengan bantuan model data REA ini bisa menyampaikan gitu ya, bisa menyampaikan hanya melalui model data gitu ya. Kalau kita perhatikan perbedaan antara model data REA dengan model data ER gitu ya, entity relationship, maka kita bisa perhatikan masing-masing entitasnya gitu ya, entitas yang ada di antara ER dengan REA gitu ya, sama-sama terdiri dari entitas gitu ya, tetapi kalau REA entitasnya tidak selalu berupa kata benda gitu ya, barang, persediaan, mungkin kas gitu ya, tetapi di dalam REA entitasnya bisa event itu tadi ya, bisa transaksi itu bisa menjadi sebuah entitas, bahkan agentnya juga bisa menjadi dianggap sebuah entitas. Ini yang membedakan antara entity relationship dengan model data REA. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal REA itu apa, terdiri resource, event, dan agent, kemudian digunakan untuk apa ya, lebih fokus atau condong atau cenderung pada informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis atau aktivitas untuk meningkatkan rantai nilai perusahaan. Maka kita mencoba untuk, kalau gitu gimana cara membangun diagram REA? Yang pertama adalah identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar memberi untuk menerima. Jadi setiap hubungan dua entitas ini menunjukkan bahwa ada hubungan, ada yang memberi dan ada yang menerima. Misalkan tadi kita bicara tentang kegiatan aktivitas bisnis penjualan misalkan ya. Nah, yang terjadi, pertukaran ekonomi yang terjadi adalah dengan terjadinya event penjualan, maka persediaan akan berkurang, sedangkan kas akan bertambah. Persediaan akan diberikan, kas akan diterima. Gitu ya. Ada proses memberi dan ada proses menerima. Selanjutnya adalah identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan tentukan kardinalitas setiap hubungan. Baik, kita akan lanjut setelah ini.